Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi wilayah ibu kota baru dengan nama Nusantara. Penetapannya berlangsung dengan cepat dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah pembangunan kota seluas 256.000 hektar di tengah hutan Kalimantan ini akan mengganggu konservasi? Lokasi ini dulu adalah hutan yang lebat. Kini lebih dari 600 hektar telah dibabat dan berubah menjadi ladang singkong yang gagal. Atas nama krisis pangan, hutan dibabat melalui program food estate. Tapi apa yang terjadi adalah deforestasi. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajun Tajudi dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Dampak fenomena El Nino di tanah air sudah terasa. Tentu saja mulai dari kekeringan, krisis air bersih, gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan. Dan bagaimana langkah antisipasi dampak El Nino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrina Naila, ujung NIM 065. Saya Najwa Banatu Syifa, ujung NIM 046. Saya Imran Sabar Ramadan dengan ujungnya 0051. Saya Muhammad Iqbal Asafahri dengan ujung NIM 69. Peran pertanian sangat penting sebagai sektor penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Namun, banyak sekali kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegagalan dari pertanian, seperti alih fungsi lahan, deforestasi, kerusakan tanah akibat pupuk kimia, dan dampak El Nino. Berikut cara mengatasi masalah tersebut dengan pertanian berkelanjutan menurut pandangan kami. Alih fungsi lahan adalah berubahnya lahan menjadi bangunan infrastruktur. Tidak perlu jauh-jauh melihat IKN, contohnya ada di sekitar saya sekarang, yaitu berubahnya lahan sawah menjadi bangunan kampus. Alih fungsi lahan sudah dipandang biasa oleh masyarakat. Agar lahan sawah tetap terjaga dari alih fungsi lahan, bisa dengan melakukan cara berikut. Pertama, praktik pertanian berkelanjutan. Terapkan teknik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik atau pola tanam yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kedua, pendekatan agroforestry. Kombinasikan pertanian dengan penanaman pohon di sekitar lahan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung keanekaragaman hayati. Ketiga, terapkan sistem irigasi yang efisien dan hemat air untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air. Selanjutnya ada deforestasi. Deforestasi adalah kegiatan menambang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat digunakan untuk menggunakan seperti pertanian dan perkebunan, peternakan atau pemukiman. Contohnya adalah food estate, dan memang banyak sekali manfaat keuntungan jika berhasil. Namun kegagalan food estate yang ada di Kalimantan Tengah justru menyebabkan deforestasi. Solusi dari masalah ini adalah satu, pemilihan lahan yang tepat. Pilih lahan yang sudah tergradasi atau memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk menghindari deforestasi. Yang kedua, revegetasi dan rehabilitasi lahan. Lakukan kegiatan revegetasi dan rehabilitasi lahan untuk memulihkan lahan yang telah didegradasi akibat deforestasi. Pestisida berfungsi untuk menekan atau mengurangi populasi jasad pengganggu sasaran seperti hama, penyakit, dan gulma. Namun penggunaan pupuk kimia atau pestisida berlebih berdampak buruk terhadap pertanian. Pestisida dengan intensitas pemakaian yang terlalu tinggi dan dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan beberapa kerugian, antara lain pencemaran pada lingkungan pertanian, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. Solusi dari masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pindah ke pertanian organik yang menggunakan metode alami dan ramah lingkungan untuk mengontrol hama dan penyakit tanaman. Yang kedua, penggunaan musuh alami, digunakan predator alami atau parasitoid untuk mengendalikan hama tanaman tanpa menggunakan pestisida kimia. Yang ketiga, tanam tanaman penutup tanah untuk menekan pertumbuhan gulma dan mengurangi kebutuhan pestisida. El Nino adalah suatu fenomena alam yang memicu terjadinya kekeringan. Penyebab El Nino dipicu oleh naiknya suhu permukaan air di Samudra Pasifik bagian tengah. Nah, perubahan suhu ini menyebabkan pergeseran angin dan arus laut. Hasilnya, pola cuaca secara global itu berubah. Meski terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah, El Nino bisa tiba di Indonesia karena adanya sirkulasi water. Cara mengatasi hal ini yaitu dengan cara yang pertama, mengimplementasikan sistem irigasi yang efisien untuk memastikan pasokan air cukup. Yang kedua, penerapan teknik konservasi tanah seperti pemeliharaan vegetasi, penutup tanah untuk mengurangi erosi dan hilangnya air. Yang ketiga adalah pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Yang tadi kami jelaskan adalah cara penyelamatan lingkungan dengan pertanian berkelanjutan menurut pandangan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.